seorang presiden memakai segala cara untuk terus berkuasa, dari mencoba menunda pemilihan umum, memperpanjang masa jabatan, hingga merekayasa hukum untuk membuka jalan bagi anaknya 2024 dan setelahnya menjadi annus horribilis yang lebih mencekam sekaligus memuakkan. Dinasti Jokowi disokong oleh Partai Solidaritas Indonesia dan sejumlah aktivis 1998. Kenapa mereka berbalik arah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, seperti biasa saya akan baca Tempo. Tempo yang paling baru ini edisi 1 sampai 7 Januari 2024. Di sini sih ditulis ya, edisi akhir tahun yang berbelok dari arah reformasi. Nah, ini ada foto reformasi di korupsi. Ya, ada 3 tokoh di sini, salah satunya pegang pilok reformasi di korupsi. Wah, ini kita seperti biasa yang kita baca opininya aja. Karena kalau mau lengkapnya ya teman-teman beli ya. Dan seperti biasa saya juga minta izin ke Tempo ini. Mudah-mudahan diizinkan. Jadi kalau nggak diizinkan, kami dikabari nanti kami take down. Ini semata-mata supaya lebih banyak orang yang mungkin tidak bisa mengakses Tempo, nah bisa nonton YouTube-nya Henry Satrio. Nah, ini opininya yang kita bacakan, teman-teman. Opini. Waduh. Ini judulnya mengerikan. Opini ya. Tahun politik yang mengerikan. Tahun 2023 menjadi tahun mengerikan dalam kurung annus horribilis dalam sejarah politik Indonesia setelah reformasi. Jadi saya ulang lengkapnya ya. Tahun 2023 menjadi tahun mengerikan dalam sejarah politik Indonesia setelah reformasi. Seorang presiden memakai segala cara untuk terus berkuasa, dari mencoba menunda pemilihan umum, memperpanjang masa jabatan, hingga merekayasa hukum untuk membuka jalan bagi anaknya agar bisa ikut pemilu. Hasrat berkuasa itu ditopang oleh para hakim dan politikus oportunis yang hanya mengejar kuasa. Sebagaimana terlihat dari kaleidoskop edisi khusus akhir tahun ini, peristiwa-peristiwa pada 2023 menunjukkan ancaman nyata terhadap demokrasi. Otoritarianisme datang kembali dengan bungkus demokrasi dan legitimasi oleh suara mayoritas. Otoritarianisme elektoral dalam pengertian Andreas Sadler, ahli politik Central European University, itulah yang hari-hari ini sedang terjadi di Indonesia. Pemilu dan partai-partai menjadi syarat prosedural demokrasi belaka. Pemilu tidak menjadi mekanisme untuk menyaring pemimpin dan membatasi kekuasaan. Otokrasi jenis baru ini menghilangkan elemen penting konstitusionalisme demokratis, supremasi hukum, akuntabilitas politik, integritas birokrasi, dan musyawarah publik. Semua ciri itu ada di sepanjang periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Saya ulang ya. Semua ciri itu ada di sepanjang periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menekuk konstitusi yang membatasi kekuasaan dan mengakumulasikan kekuatan politik atas nama koalisi. Ia mengokupasi birokrasi agar membebek pada kepentingan politik dan mengabaikan suara orang banyak dalam membuat kebijakan. Pemerintahan Jokowi membunuh demokrasi dengan cara yang demokratis. Saya ulang ya. Pemerintahan Jokowi membunuh demokrasi dengan cara yang demokratis. Seperempat abad reformasi tampaknya tak membebaskan publik dari pemimpin seperti Jokowi.
Reformasi 1998 hanya melahirkan tokoh dan menyuburkan kultus individu seraya melupakan pendidikan politik, mekanisme yang dapat menjaga akal sehat dan kritisisme orang ramai. Otoritarianisme elektoral disokong pula oleh populisme politik. Masyarakat dibuai untuk tidak mengatakan dimanipulasi oleh pencitraan dan kebijakan sesaat seperti bagi-bagi sembako. Di tengah kesulitan ekonomi dan menyempitnya ruang masyarakat sipil, publik dipaksa bersikap pragmatis dan menerima pemimpin yang populis. Partai politik terjebak dalam pragmatisme yang sama, menghalangi lahirnya pemimpin baru lewat penetapan ambang batas calon presiden atau presidential threshold yang ketat. Mereka mengecilkan dirinya semata sebagai tukang pungut suara. Koalisi antar partai dibangun hanya untuk menyelamatkan diri sendiri tanpa pertimbangan kesamaan gagasan apalagi ideologi. Partai mengasosiasikan diri dengan sosok calon presiden yang diunggulkan lembaga survei. Strategi ini dianggap mujarab untuk meningkatkan perolehan suara dalam pemilihan calon anggota legislatif, sesuatu yang dikenal sebagai efek ekor jas, kotel efek ini bahasa Inggrisnya. Semua partai melakukan strategi itu, tak terkecuali Partai Solidaritas Indonesia, partai muda yang kami soroti dalam liputan khusus kali ini. Didirikan 9 tahun lalu, PSI adalah partai yang sungsang sejak dari gagasan. Bersama pemodal, partai ini dibangun dan dibesarkan dan kemudian dijual kepada investor laksana bisnis rintisan. Meski menyematkan nama Solidaritas dan logo mawar merah, lambang solidaritas buruh di Amerika Serikat pada 1886 dan sosialisme demokrat di Eropa, PSI tak punya gagasan selain bagaimana meningkatkan valuasi partai agar meningkatkan keuntungan bagi investor awal. Tak mengherankan jika PSI yang dulu menolak politik dinasti kini bersekutu dengan Jokowi. Partai yang pada 2019 mengecam Prabowo Subianto sebagai tokoh dengan masa lalu yang kelam, kini berada di barisan calon presiden Partai Gerindra ini. Prinsip asal perut kenyang. Prinsip asal perut kenyang. Juga ini saya ulang ya. Prinsip asal perut kenyang itu juga dipraktekkan para aktivis 1998. Mozaik lain dalam pragmatisme politik setelah reformasi. Mereka yang diculik dan disiksa karena menginginkan kembalinya demokrasi kini satu gerbong dengan Prabowo Subianto. Maka siapapun pemenang pemilu 2024 dan saya ulang lagi nih, maka siapapun pemenang pemilu 2024, para kera demokrasi akan tanpa malu berlompatan dari satu pohon kekuasaan ke pohon kekuasaan lain. Sampai titik ini kita mesti bersiap. 2024 dan setelahnya menjadi annus horribilis yang lebih mencekam sekaligus memuakkan. Ini berita terkait halaman 36 7 Januari 2024 Tempo. Ini halaman 27. Coba kita langsung ke halaman 34 ya. Di opini yang lain ini ada hentikan intimidasi terhadap aktivis demokrasi. Serangkaian intimidasi diterima oleh mereka yang kritis kepada pemerintah, kepada kegiatan berkesenian pun terkena sensor. Ini ada juga tentang muslimat merampas tanah rakyat. Muslihat, mohon maaf. Muslihat merampas tanah rakyat. Pemerintah melonggarkan syarat pemberian ganti rugi lahan untuk proyek nasional. Gula-gula syarat jebakan katanya. Praktek lancung di smelter Morowali ya, ini ya yang menyedihkan ini. Kebakaran smelter nikel Singsan yang menewaskan 19 pekerja diduga dipicu faktor kelalaian, minim pengawasan. Nah, itu tadi teman-teman beberapa hal. Ini juga ada kartun intimidasi para penolak demokrasi ya. Ini ada gambarnya Melkisadek, ada gambarnya Gilbran,
Ada penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan. Gambarnya mirip Pak Jokowi tuh. Nah ini dia tadi edisi khusus akhir tahun yang berbelok dari arah reformasi, ya. Penyokong dinasti pembelot reformasi. Dinasti Jokowi disokong oleh Partai Solidaritas Indonesia dan sejumlah aktivis 1998. Kenapa mereka berbalik arah? Ini ya teman-teman, ada beberapa hal yang ada di dalam sini. Saya bacakan dua paragraf pertama lah ya, atau 3 paragraf pertama nih. Kegaduhan politik terjadi di negeri ini menjelang penghujung tahun 2023. Musabab utama adalah majunya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Dukungan presiden terhadap duet Prabowo Gibran niscaya membuat pemilihan umum 2024 menjadi pincang seiring dengan pengerahan aparat negara termasuk penegak hukum untuk memenangkan bekas musuh dan anaknya itu. Gibran seharusnya tetap duduk di kursi wali kota Solo karena belum berusia 40 tahun. Ia bisa berjingkrak ke pemilihan presiden 2024 karena setelah Mahkamah Konstitusi yang dipimpin pamannya Anwar Usman membentangkan karpet merah untuk ponakannya itu pada 16 Oktober 2023. Meski Anwar kemudian makzul karena melanggar kode etik, panci dan masakan terlanjur hangus. Politik dinasti yang dijalankan Jokowi telah membawa keambrukan demokrasi. Nah ini ya, macam-macam, ada fotonya Mas Bambang juga. Tapi intinya ini ada tentang banyak PSI ya. Ini saya bacain aja lah. PSI dulu dan sekarang. Tentang politik dinasti. Pada awal kemunculannya PSI menolak politik dinasti. Politik dinasti untuk memproteksi kepentingan bisnis keluarga, kepentingan kekuasaan, tak ada alasan untuk tak memeranginya. Ini kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni 23 Juni 2015. PSI mendukung putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Kami membela hak konstitusional anak muda, tak ada hubungannya dengan dinasti, kata Raja Juli Antoni lagi pada 12 Oktober 2023. PSI juga memberikan kursi ketua umum untuk putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep. Saya harus setuju dengan apa yang disampaikan oleh Panji. Kosong di partai. Nah, teman-teman, bacalah. Saya emosi nih kalau sudah kepikiran pendek. Kadang-kadang teman-teman PSI itu juga ini sih, wah ini pasti orang-orang yang tidak ingin anak muda maju nih, tidak ingin melihat PSI maju. Siapa yang menghalang-halangi? Ya Anda bertempur sendiri aja. Mana-mana tuh. Udah. Dan teman-teman baca ya. Ini ada fotonya Pak Jokowi bareng Jeffrey Giovanni. Jeffrey Giovanni ini ketua Dewan Pembina dan kuat bener itu. Jadi apa kata dia ya jadi gitu. Itu ada dalam konstitusi. Jadi sebenarnya partai ini kolonial, bukan anak muda. Masa ditentukan oleh ketua Dewan Pembina? Kayak zaman Golkar ada Soeharto dulu itu loh. Ya kali ya, ini dibacain nanti teman-teman. Jadi memang demokrasi Indonesia dan negara kita ini sedang diuji. Makanya teman-teman, saudara-saudara sekalian, sebangsa setanah air, saya usul ya, nanti sebelum mencoblosan baca doa dulu pada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga diberikan arahan yang jelas dan memilih pemimpin yang tepat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akan bacakan lagi edisi Tempo selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.